Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Setelah selesai kita memahami surat Al-Jumu'ah, kita masuk kepada surat yang berikutnya, surat Al-Munafiqun. Menurut para ulama tafsir, surat Al-Munafiqun diturunkan di Madinah, tergolong kepada surat Madaniyah. Itu surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, walaupun turunnya tidak di Madinah. Dan surat-surat Makkiyah adalah surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah. Nah, surat Al-Madaniyah ya surat Al-Munafiqun, surat Al-Madaniyah. Karena adanya orang munafik di Madinah. Barangkali sebagai gambaran sedikit, di Madinah ketika Nabi berhijrah ke Madinah, penduduk Madinah bisalah dibagi tiga. Yang pertama, orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam, yang terdiri daripada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Yang kedua, kelompok Yahudi, terdiri daripada tiga suku besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Dan yang ketiga, kelompok orang-orang Arab asli Madinah yang tidak Islam, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tiga. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang-orang asli Madinah itu dua suku, Aus dan Khazraj. Dulu kan suku itu suku berperang. Sekelompok Yahudi bersekutu dengan Aus, sekelompok Yahudi bersekutu dengan Khazraj. Kalau terjadi berperang, masing-masing membela sekutunya. Ketika terjadi perang besar-besaran, itu terkenal dengan perang Bu'as. Tokoh-tokoh Arab di Madinah, baik daripada suku Aus dan Khazraj, banyak yang tewas, banyak yang mati. Salah satu di antara tokoh itu yang tinggal, yang masih hidup adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tokoh-tokoh orang-orang terpandang
lah para gugur. Akhirnya dua suku yang sering berperang itu bersepakat untuk mengusul dan mencalonkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin. Namun ketika Islam datang, sebagian suku kau masuk Islam. Kemudian hijrah Nabi ke Madinah, orang banyak Islam. Akhirnya Abdullah bin Ubay yang semula digadang-gadangkan untuk menjadi calon 2024, kenapa ini kok? Menjadi pemimpin orang Arab Madinah, takalam tidak disabit-sabit orang lain, karena Nabi lah situ. Jadilah Nabi menjadi pemimpin di Madinah. Di situ muncul dendam kesumat, sakit hati dan dengkinya Abdullah bin Ubay beserta partai kelompok pendukung. Muncullah kaum munafik. Munafik. Ketuanya Abdullah bin Ubay. Sementara Yahudi lah jelejo nyomong kelompok buat perkampungan di Madinah, walaupun tidak asli orang Madinah, tapi pendatang kok biasanya menggadang. Ada masa bagak berkuasa. Miriplah di negara Ambo lah. Itulah Yahudi buat perkampungan, buat benteng, buat perkebunan sendiri. Benar malah perkampungan Yahudi. Tiga suku besar mereka itu dia. Bani Kainuka, Bani Nadir dan Bani Quraiza. Tiga kelompok. Nah, makin lama kelompok-kelompok munafik itu mula-mula lemah. Mereka tidak menampakkan antipatinya, permusuhannya, tapi mereka memakai sikap pemuka dua lah. Mengaku beriman tapi kafir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tapi ketika Nabi beserta kaum muslimin kalah di perang Uhud, kekalahan itu sendiri bukan daripada pihak lain, tapi karena ketidakpatuhan. Kalah, kaum muslimin meninggal 70 orang, sebagian besar dikuburkan di Uhud. Terkenalah nanti makam para syuhada di perang Uhud, di Bukit Uhud. Itu yang sering diziarahi oleh para haji dan umrah. Maka orang munafik kok makin nampak peluang, makin nampak unjuk giginya, makin terang-terangnya menampakkan antipati. Munafik. Maka suatu kali tokoh atau gembong berkata, kalian jangan bantu-bantu juga kaum muslimin tu, kira betul. La tunfiqu ala man inda Rasulillah. Artinya kalian jangan ada peluangnya, mereka pendatang. Kalau nak kalian nak bantu, nak kalian nak bagi peluang, nak kau kuasa nasi koros. Itu kira-kira bahasa awak. Mereka orang Mekah. Tiba negara awak, bagaimana begini begitu. Ini orang tang, awak orang sah. Kata. Kan, kau politik orang datang orang sah, kau masih ada awak. Kemudian ketika suatu saat berkata mereka, andaikan ada peluang, ada kesempatan di kita usia mereka. Kita usia mereka dari Madinah. La raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-azal. Kita usia mereka dan seterusnya. Kata-kata orang-orang munafik itu terangah di salah seorang sahabat Nabi yang namanya Zaid bin Arqam. Lalu Zaid bin Arqam menceritakan itu kepada pamannya,
pamannya menceritakan ke Rasulullah bahwa gembong-gembong munafik di Madinah atau tokoh-tokoh Madinah ada yang bilang begini. Dipanggil oleh Rasulullah. Ya, kalian begini begitu. Bersumpah. Bagaimana begini, pakai nama Allah segala macam. Bagaimana supaya Nabi percaya bahasa mereka tidak ada mengerjakan itu. Akhirnya si pelapor Zaid bin Arqam merasa tersudut. Intinya Yahudi munafik tokoh-tokoh kalau bersumpah-sumpah menyebut nama Allah, masa mereka tidak bilang begitu. Akhirnya Nabi agak percaya. Dan si Zaid bin Arqam yang melaporkan itu merasa hibur hatinya, sehingga sering duduk di rumah. Nah, berkaitan dengan itu turun surah itu, iza ja'akal munafiquna, apabila datang kepada kamu wahai Muhammad orang-orang munafik mengaku bagaimana begini. Sekaligus perasaan si Zaid bin Arqam lapang lega. Itu kira-kira surah itu. Ini surah Al-Munafikun yang terdiri pada sebalih ayat, bicara sebagian besarnya tentang kaum munafik. Sifat mereka, sikap mereka, sifat dan sikap mereka. Kemudian di penggalan terakhir, peringatan Allah kepada orang-orang beriman agar jangan tertipu dan terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan terlalaikan dan tersibukkan dengan harta dan anak-anak. Nanti menyesal. Dua pembicaraan dalam surah Al-Munafikun. Nah, mari. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu ya Muhammad al-munafiqun, orang-orang munafik. Qalu, mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi, inna sesungguhnya engkau ya Muhammad la Rasulullah, betul-betul Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah mengetahui sesungguhnya engkau betul-betul rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah menjadi saksi sesungguhnya orang-orang munafik itu dah benar-benar berdusta. Ana munafik. Munafik itu asal katanya nafaq. Nafaq itu bahasa Arabnya terowongan, lubang. Terowongan atau lubang nafaq. Biasa dibikin di tanah. Jadi yarbu' namanya. Yarbu' itu yaraba wawain yarbu', binatang sejenis tikus. Sejenis tikus bukan tikus. Hidupnya biasa di gurun. Jadi nafikar yarbu'. Kalau nanti binatang sejenis tikus ko menggali terowongan lubang di tanah, itu sarang masuknya cik, tapi sampai keluarnya banyak. Sampai keluarnya nak berlubang. Tetap tertimbun tanah tapi tipis, bisa diseruak. Ketika datang pemangsanya mengejar binatang sejenis tikus itu, binatang tanah, dia masuk lubang. Ketika pemangsanya tiba di lubang, dia tiba di sana. Tidak dapat diterka kamar larinya, sebab lubang keluarnya sembuh. Maka tertipu, terkicuhlah pemangsanya, selamatnya. Dari kata-kata nafiqah itulah terambil munafik. Munafik. Orang munafik itu. Dah muka dua, bermuka 1000. Bermuka 1000-nya. Dan bahaya munafik sangat besar dalam kehidupan kaum muslimin, sangat besar. Di awal surah Al-Baqarah bahaya orang kafirin 2 ayatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Sementara orang munafik, wa minan nasi may yaqul. Ayat 8 sampai 20. Surah Al-Kafirun 8 ayat pendek-pendek.
Surah Al-Munafikun panjang-panjang 9 ayat. Itu saya mengisyaratkan bayaran munafik. Maka munafik terambil daripada kata-kata itu, yakni orang yang bersikap seperti itu, seperti binatang sejenis tikus. Ketika dikajar orangnya, ini selamat, ini punya lubang keluar yang banyak. Dia berani bersumpah, berani menyebut nama Allah, berani berbohong, berani berdusta, berani berbuat apa saja supaya dia selamat. Itu ciri munafik. Pandai mencari elah, pandai mencari alasan. Tak segan-segan, sebabnya tak beriman. Tak segan-segan berbicara atas nama Allah. Kau harus pada Nabi sendiri. Nabi sendiri kadang-kadang hampir-hampir termakan dengan sumpah-sumpah orang munafik. Kan turun ayatku kan secara tidak langsung membela si Zaid bin Arqam, sekaligus menyatakan agar Nabi jangan tertipu dengan tampilan luar dan ucap-ucap. Nah, munafik ko dibagi dua loh. Pertama namanya munafik akbar. Munafik akbar atau munafik i'tiqadi. Al-munafik akbar, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Asli kafir, asli musyrik, asli benci, memusuhi Islam, memusuhi Nabi, antipati. Ketika mereka lemah, ketika mereka sedikit, itu mereka pendam saja jadinya. Kekafiran mereka, kebencian mereka, kesyirikan mereka, sakit hati mereka, mereka andukkan sedalam-dalamnya. Sehingga tidak tahu orang maksudnya munafik. Dikecilkannya munafik i'tikad karena i'tikadnya kafir. I'tikad kepercayaannya syirik, anti Islam, benci, bermusuhan kepada Islam. Dikecilkan akbar karena munafik itu munafik terbesar yang diancam nanti fid darkil asfali minan nar. Dalam surah An-Nisa, mereka akan ditempatkan di dasar neraka terdalam. Fid darkil asfali minan nar. Kalau bahasa guru baru di karak-karak neraka. Munafik asli kafir. Ketika mereka lemah itu sangat rapi mereka menyembunyikan. Bayangkannya duduk di majlis Nabi. Duduk di majlis Nabi. Bergaul dengan kaum muslimin. Bahkan satu perang. Satu membantu. Malahan salat jamaah ikut. Kan surah An-Nisa. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka satu salat jamaah, tapi dia tidak beriman, tagak ke salat cakap tu tidak iman juga, malih. Katanya ke surau cakap tu, ke masjid juga menampakkan bahasa awak sama saja. Nama akbar. Itu nama akbar. Akbar atau i'tiqadi. Lalu munafik yang kedua, munafik orang awak dan awak orang munafik. Asgar. Anak sekarang kafir enggak, syirik enggak, Islam cuma perangainya, masalah perangai. Ayatul munafiqi salatun, itu perangai. Ayat tanda orang munafik itu 3. Kalau tahu banyak 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata ya dusta. Kalau jadi sangat itu, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia pungkiri. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya khianat. Kau kaum muslimin yang tidak kafir, yang tidak syirik, yang tidak keluar daripada Islam, cuma paranginya kau.
sikapnya itu. Atau dalam hadis lain, arbaun, ada ampe man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada ampe perangai, ada ampe sikap. Siapa saja kaum muslimin yang seperti itu, maka dia sudah sah orang munafik. Aduh, yang pertama apabila dipercayai khianat. Yang tadi, idza tumina khana. Agak terbanyak kau seketik. Wa idza haddatha, apabila bercerita dia dusta. Wa idza ahada, apabila ahada membikin janji dia mengkhianati janji, tidak menepati janji. Wa idza khasama, apabila dia bertengkar pendendam, penyimpan kata-kata itu lapih. Kalau kau orang lah tercatatnya sebagai orang munafik asli. Walaupun yang tidak keluar Islam, tetap Islam, tapi nyalah munafik. Ada bagi dua munafik. Jadi yang pertama akbar atau i'tiqadi. Yang kedua asgar atau amali. Nan kaum muslimin nan akbar kun ada sebut nan muslimin. Tapi nan amali, amal tu amalnya, perbuatannya, perbuatan, perangai, sikap, sifat orang munafik. Kecik kaji-kaji nawak aku yang terbanyak di Indonesia. Demi kepentingan, demi keuntungan, demi perolehan sesaat, demi pangkat, demi jabatan, demi viral, demi hanya rela mencaci, berkhianat, bersumpah palsu, berkata bohong, menjanjikan segala macam janji tapi tidak pernah ditepati. Kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari, kira-kira begitulah. Ini Muslim. Orang yang lemah keimanan kolah yang banyak di negara entah merantah lah. Kira begitu pengantarnya. Nah, perangai munafik itu ada di tiap kita. Cuman ada yang bisa meredam, ada yang susah meredamnya. Perangai-perangai munafik itu ada di kita. Kita pernah dusta, kita pernah mungkin janji, kita pernah dendam kesumat, kita pernah dengki, kita pernah berbuat alasan palsu, kita pernah sumpah-sumpah tapi tidak benar. Perangai-perangai itu ada tak? Cuma makin kuat keimanan orang, perangai itu makin hilang. Itu tergantung iman. Setelah kita jalihkan itu, mari kita idza ja'akal munafiquna. Apabila datang kepada engkau ya Muhammad. Itu kan Nabi Muhammad. Itu datang ke majlismu. Hadir bersama-sama orang lain. Ya Muhammad, seperti gembongnya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Hebatnya Abdullah bin Ubay itu kan calon yang digadang-gadangkan untuk memimpin Madinah oleh pihak sebelah. Kini ku kan main pihak sebelah. Lalu ketika Nabi hijrah, pudar. Akhirnya takalamnya kan. Timbul dendam, benci, sakit hati dan hasad. Tokohnya Abdullah. Nya punya pendukung, nya punya pendeking. Yalah, ada pendukung, ada pendeking, yalah. Kinglah. Mengelompoknya. Tapi mereka memakai prinsip itu. Seperti binatang tanah sejenis tikus yang pandai membuat lubang banyak untuk keluar. Bila perlunya menanam tabu di bibir, dikita orang awak. Bila perlunya lunak-lunak kepala ceciang, pergi pantang sawah di gigi.
Halo? Halo? Lagi tahu lunak-lunak kepala cacing? Enggak. Kepala cacing tu lunak. Tapi pematang sawah? Gigi aja. Lunak gigi pada lidah. Tapi kalau masuk kepala no, biwak dia no. Acak tertipu dengan orang menyeh-menyeh ke. Manih-manih mukanya semacam pi pengkhianat. Panjelek. Tajelapak wa itakan kepala Allah habis. Nah, ini dia. Tokohnya Abdullah bin Ubay. Anaknya Islam. Anaknya Islam. Asli Islam. Pembela. Ikut berjihad dengan Nabi anaknya. Datang kepada engkau ya Muhammad orang-orang munafik kau. Qalu, lalu mereka berkata, nashhadu, kami bersaksi. Kalau pakai nashhadu, kami bersaksi, atau ashhadu, aku bersaksi, itulah mirip sumpah. Lah mirip sumpah, walaupun bukan sumpah. Semuanya bersaksi atas nama Allah. Nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau, ya Muhammad, la Rasulullah, betul-betul Rasulullah. 3 dipakai penguat. Tiba di balaghah namanya kau talabnya la ingkari namanya. Yang pertama nashhadu, kami bersaksi, mirip sumpah. Yang kedua inna, sesungguhnya engkau, itu penguat, sesungguhnya engkau. Dan ketiga la Rasulullah, la itu takkid je, betul-betul. Kami bersaksi sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul Rasulullah. Itu benar hebat kata ni. Saya ni tak percaya dah. Nyamuk bersumpah. Hampir-hampir Nabi tertipu, terpedaya. Sehingga dalam sejarahnya si Zaid bin Arqam tadi tidak keluar rumah. Dek laporannya terkesan seakan tidak diterima. Kepandaian orang munafik. Kepandaian orang munafik nyu tidak sagan-sagan bersumpah-sumpah menyebut nama Allah. Sebabnya tidak beriman, tidak takut dia dosa kita. Nyu berani amua melakukan apa saja supaya nyu jangan sampai dituduh. Datang ke Rasulullah mengaku-ngaku, kami betul-betul bersaksi sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Nak balahlah dosa kami, begitu. Balahlah dosa kami tidak percaya. Mati pun nama kami, itu bahasanya. Jadi umumnya orang-orang yang suka bersumpah-sumpah, berbagai macam kata yang dipakainya untuk menguatkan, memantapkan, mengokohkan apa yang dikatakan, disebut dan dijanjikan supaya orang percaya. Mereka aku biasanya munafik. Sebab kalau orang beriman tak perlu sumpah. Jadi kalau banyak sumpahnya, banyaknya memakai istilah-istilah supaya orang yakin kepada apa yang diucapkan, disampaikannya, hati-hati kita. Orang kalau acokna membawa-bawa nama Allah jangan percaya. Petanda orang selama kau nak percaya. Di Minang ko ada undang. Sekali lancang ujian, semua hidup orang tak percaya. Sekali lancang ujian, payahlah. Itu kalau orang Minang asli, kamu termasuk orang asli Minang. Kalau dikhianati oleh orang tu payah balik untuk payah percaya. Walaupun barabana lunak-lunak gigi payah percaya. Itu asli darah orang Minang. Dinolah ada undang no. Cakap sekali lancang ujian,
Semua hidup payah percaya. Kok belok nah tapi nak percaya nak leh. Isapo nah. Bertamu galak nah tapi nak percaya nak leh. Tak leh. Jadi kalau lah bersumpah, kalau begini tapi dikhianatinya Pak. Sedang lanyah Pak tinggalnya. Di dalam kampung aku banyak bahasa Umar. Dilah sedang lanyah Pak ditinggalnya. Memang kapunduang orang buat. Itu. Dulu kaum munafik itu ketika perang Uhud, Nabi kalah, salah satu yang menggemboskan mereka. Kaum munafik lari. Nah, sedang lanyah. Rasa sentiang nenek moyang. Diambilnya alam takamang jadi guru. Nabi sedang butuh, nyo lari. Kecil orang Minang, sedang lanyah. Wah, tinggalnya. Nanti orang kampung apa pergi kan? Mereka berkata, kami bersaksi. Itu milik sumpah. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, betul-betul Rasulullah. Bagaimana kuat dan kecil. Sampai Nabi terpengaruh. Kalau Nabi kan seuzan kau tidak ada ambil di Nabi kan. Padahal wallahu yashhadu innaka wallahu ya'lamu innaka la rasul. Padahal Allah mengetahui, kan Allah yang mengangkatmu, Allah yang mengutusmu. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul rasulnya. Tidak perlu pengakuan munafik itu. Tidak diakui mana orang kafir. Tak perlu diakui sebab Nabi yang mengangkat beliau Allah. Tidak butuh pengakuan. Yang mengutusnya sebagai Rasul Allah. Hendaknya dia piagam, dia penghargaan, dia surat SK segala macam. Karena yang mengangkatnya adalah Allah. Jangan terpengaruh dengan pengakuan munafik itu engkau Rasulullah segala macam. Allah ya'lam innaka la rasuluh. Dikuatkan oleh Allah. Allah ya'lam innaka la rasuluh. Sesungguhnya engkau betul-betul utusannya. Tanpa diakui oleh munafik pun Allah tahu. Dan diakui oleh munafik pun tak perlu diakui. Kau kan peringatan. Jangan beko kita terlambuang-lambuang lah orang mengecekkan kepada kita, kepada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, para juru dakwah, para mujahid. Dia aguang-aguang, disanjuang-sanjuang oleh orang mereka, kau terlambuang-lambuang lah. Kadang kita kan esok terlambuang. Terlambuang. Kadang-kadang istilah guru mu. Kadang-kadang melecak bantiang kuruih Pak. Ilambung-lambung orang ku. Itu bantiang kuruih. Jawita. Bantiang kuruih, jawi kuruih, sapi kuruih, jawita sapinar. Bantiang kuruih itu pungguang no tulang tu. Jadi kalau melecak bantiang kuruih sakit iku Pak. Kalau balai lari, tonjek-onjek sakit iku Pak. Jadi awak dinayaknya kateh pungguang no. Tapi awak kasihkan awak yang buang-buang no teh. Itu cuma melecak bantiang kuruih Pak. Itulah kalau jangan terlambuang-lambuang mana dengan orang munafik. Kau dipuji, dipuja, disanjung, begini. Maunya ada di belakang. Orang kalau kelabian mana nunduk-nunduk, rendah-rendah, kau ada maunya lah, hati-hati Pak. Kau bagi orang lah biasa hidup di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, memimpin organisasi atau bergaul lah. Akan ketemu orang terkaya. Kalau lah rendah-rendah, mulah manis-manis, lunak-lunak, itu pajak aku bagian benteng kurih kau. Kadang-kadang lakaknya yo pungguang ladiang Pak. Ya lunak-lunak, menye-menye, hehehe, ai lakak ai cibiannya.
Ada. Begitu munafik. Ndakna diakuinya kita Nabi Muhammad tidak pun munafik mengakui engkau Rasul. Engkau Rasul. Engkau Rasul. Yang mengangkat engkau Rasul bukan dia. Yang mengakui engkau Rasul bukan dia, tapi adalah wallahu ya'lamu innaka la rasul. Yang mengakui kamu orang beriman, kamu orang Muslim adalah Allah, bukan mereka-mereka. Ya, itu bukan mereka. Pelajaran. Jadi wallahu ya'lamu innaka la rasul. Habis tadi. Capek selesai. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Kau balik daripada Allah. Allah juga bersaksi. Dan Allah selalu menyaksikan. Inna, orang-orang munafik itu la, benar-benar berdusta. Kecil mereka cakap nashhadu innaka la rasuluh. Kata Allah, yashhadu innal munafiqin lakazibun. Dibalik mereka. Tiga mereka pakai, tiga balik. Tiga. Jadi inti kajiwa sepagi ko hati-hati dengan kata orang munafik. Kecil orang munafik, pengakuan orang munafik. Orang-orang munafik ko kalau nak waspada awak nyo santi yang pandai berminyak air. Berminyak air. Santi yang pandai. Kadang-kadang kalau hati-hati wak imitasi jadi meh. No kuniang no lebih rancak daripada meh ni. Dima-dima orang munafik kan dalam setiap perjuangan, setiap pergerakan, setiap bersama-sama ada orang munafik. Biasa orang munafik ko nanti impi, nanti geser, nanti singguang, nanti ambil, nanti halangi, nanti kalam doa. Timbul sikap munafik. Munafik timbul dengki, jajuk, benci dan dendam. Sekian kajiwa. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.